Shalom saudara. Di new season ini memang ada sesuatu yang baru saya perhatikan, yang itu tidak mungkin lagi kita terapkan di musim sebelumnya. Ingat bahwa Mahanaim itu adalah movement atau pergerakan dan bukan monumen. Jadi selalu akan Tuhan bahwa kita pada satu penyingkapan demi penyingkapan, entah Tuhan reveal dirinya sendiri atau Tuhan perhadapkan kita, diri kita untuk melihat siapa kita yang sesungguhnya di dalam. Dan itu adalah sebuah perjalanan sekali lagi. Mohon maafkan saya kalau saya masih menyebut-nyebut tentang Eropa ya. Kan agak mempermalukan diri sendiri Bu, seperti biasanya. Selesai perjalanan itu, saya coba sendiri dengan Tuhan. Karena intinya bukan tentang akhir dari semuanya, tapi in between. Selama perjalanan itu Tuhan mengajarkan apa? Karena sesungguhnya sebuah penugasan saudara, yang terpenting bukan itunya, tapi perjalanan saudara dengan Tuhan. Ya, oke, bagi beberapa orang tertentu target itu penting. Tapi perjalanan kita dengan Tuhan selama kita menyelesaikan itu, saya rasa itu lebih penting. Karena itulah yang akan terus kita bawa di hadapan Tuhan sampai kapanpun. Sehingga kita tidak menjadi robot-robot yang hanya mentargetkan, menyelesaikan target tanpa mengenal siapa Tuhan yang berjalan bersama kita di medan pertempuran itu. Di lantai 8, seperti biasanya saya sore sendiri ketika tidak ada siapa-siapa, dan itu a little heaven buat saya. Tempat sunyi, tidak ada manusia satupun. Saya tanya Tuhan, mengapa sih engkau sangat tidak suka dengan roh Farisi? Dan Tuhan mulai bicara, ngajari. Untuk saya mulai diajak melihat seperti dia melihat. Untuk saya diajak menilai seperti dia menilai. Sambil minta tolong PPT-nya disiapkan. Terima kasih. Saudara, Farisi itu adalah orang-orang, sifat dari roh ini adalah sifat di mana sistem itu menjadi sebuah kebanggaan, dan itu adalah target. Nah, sistem itu harus dibuat sebegitu rupa, sebaku mungkin, sehingga untuk mencapainya itu mudah, dan ukurannya itu, wis pokok itu. Hitam, putih, kiri, kanan. Dan tidak ada in between, di tengah-tengah itu tidak ada hukum lain yang mengaturnya selain hitam dan putih. Di luar hitam berarti kamu salah, di luar putih berarti kamu keliru. Hanya itu. Hubungan bukan lagi menjadi sebuah kesukaan atau agenda untuk ditetapkan, tidak ada itu. Jadi performa itu menjadi alat ukur. Tanpa memikirkan yang berlangsung di dalam ini apa. Nah, sementara Tuhan kita itu Tuhan yang sangat berhasrat loh saudara. Ngurusi hati. Kalau bahasanya Pak Agung ya, kehidupan itu selalu dimulai dari dalam. Tuhan itu sangat menilai yang di dalam, mengukur yang di dalam. Yang berlangsung di dalam itu alat uji Tuhan nomor 1. Itu sebabnya seperti yang Bu Nancy tadi bilang. Seringkali begitu yang di dalam ini kita tidak tahu apa yang salah, maka Tuhan akan ciptakan sebuah keadaan sampai ujungnya saudara akan dibuat you see yourself. Dalam setiap keadaan apapun saudara, belum tentu saya ini I see the Lord, belum. I see myself. Nah, ada satu hal yang saya akan bagikan kepada saudara, mudah-mudahan ini memberkati saudara. Karena sampai kapanpun selama kita masih di sini saudara, selama kita masih di Mahanaim, maka kurikulum tentang sikap hati itu akan menjadi the major kurikulum dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Ini bukan soal performa kok. Ini bukan soal one man show, tidak ada. Saya sadari selama perjalanan Eropa ternyata ya saudara, dengan sangat malu saya mengatakan, saya ini bukan orang yang beriman loh.
Saya bukan orang yang punya belas kasihan, sekalipun nama saya Christine Karunia. Lebih banyak kejinya, lebih banyak kejamnya. Ya. Dan imam lagi. Kiranya ini tidak menjadi bahan olok-olokan saudara kepada saya ya. Tapi biarkan saya membuka ini supaya kita tahu bahwa justru dalam kelemahan dan di dalam bejana tanah liat ini, anehnya saudara, God display His glory. Itu yang ajaib. So finally kita bisa berkata pada akhirnya kalau kita bermegah, tidak ada apapun yang kita bisa megahkan. Selain bermegah karena kasih karunia. Ada satu ayat saudara, yang ini saya ambil dari versi yang agak berbeda ya. Lukas 11:40 dia bilang begini. Kalau saudara baca ini di versi Indonesia bilangnya ini judulnya, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara perhatikan dari versi lain lah. Yesus menyalahkan. Jadi kalau di Alkitab dikatakan kamu salah dan yang ngomong Tuhan. Kalau Miss Christine menyalahkan ya memang hobinya begitu. Saudara, enggak usah kaget. Kalau saya punya belas kasihan itu karena under anointing gitu ya. Di bawah pengurapan baru punya belas kasihan. Conditionally. Yesus menyalahkan ahli Taurat. Dia bilang begini. Hai orang-orang bodoh, kita belajar sifat dari roh ini ya saudara. Seharusnya kalian tahu bahwa Allah yang menciptakan bagian luar manusia juga tahu yang ada di dalam hatimu. Nah, kalau saudara perhatikan ayat sebelumnya, yang salah itu apa? Sampai Yesus ngomong, you unthinking. Kamu itu orang yang enggak mikir ya, enggak punya otak, itu brainless atau apalah, enggak tahu lah. Indonesianya mantap, sama dengan bahasa Jawa. Ternyata begini saudara, ada satu kata yang Yesus keberatan dengan kata itu. Saya tidak tulis di sini, tapi saya berikan saudara begini. Lukas 11:39 itu begini. Yesus berkata kepadanya, kalian orang Farisi itu kamu mencuci bagian luar. Sebenarnya itu tidak salah. Sayangnya saudara, ada satu kata yang membalikkan fakta di awal. Tetapi kamu membiarkan. Nah ini loh, salahnya di situ. Fine, kamu cuci yang di luar, tapi kamu membiarkan yang di dalam itu tetap kotor. Membiarkan itu artinya gini loh. Kita tahu ya ada yang salah dalam hidup kita. Kita tahu ada yang kotor, ada sampah nih misalnya. Sampah. Ada sampah bunga. Ini bunga dari penari loh, sakti loh saudara. Ini bunganya diurapi. Ini saudara tahu di lantai 5 itu ada air terjun ya. Batunya makin lama makin habis diambil orang. Semua yang di Mahanaim itu dianggap sakti semua. Kelopak mawar dikumpulin, nanti sampai rumah nggak tahu ditempel-tempelin apa. Habitat saudara, habitat. Karena habitat. Nah yang salah itu apa? Satu kata, kamu membiarkan. Yang di dalam itu apa? Tetap kotor. Disitulah Yesus itu keberatan. Harusnya enggak begitu. Bersyukur ya, di kita itu kita kenal yang namanya perjanjian rekayasa loh. Kita itu bersyukur loh, yang namanya Tuhan itu tidak membiarkan kita stay as you are. Maka sesekali Tuhan akan membuat gara-gara sampai yang di dalam itu tidak dibiarkan membeku, tidak dibiarkan kotor, tidak dibiarkan flat, tidak dibiarkan mati, tidak dibiarkan mengendap. But he will make a way. Dia akan buat satu cara sampai akhirnya terjadi sesuatu. Dan itulah yang namanya perjanjian rekayasa. Itu hanya bisa terjadi ketika kita meminta. Sebab kita tahu kok kecenderungan hati manusia. Saya ingat sekali dialognya iblis. Kok saya ingat kata-kata iblis ya, nggak tahu kenapa lah. Di kitab Henok. Itu ndakwa manusia. Tuhan, kamu tahu enggak sih manusia itu kecenderungan hatinya apa? Kalau mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan duduk diam dan melupakan Yahweh. Bukan hanya ketika mendapatkan loh, orang lelah berdoa akhirnya berhenti berdoa juga bisa kok. Dan melupakan Yahweh. Baik-baik juga bisa. Dying inside tiba-tiba.
Saya pikir visa ditolak 2 kali itu sudah yang paling buruk, saudara. Manusia paling berdosa. Ternyata dari kesaksian Bu Nancy, dia sebut satu nama yang sangat istimewa. Visa Australia ditolak 4 kali. Hah? Ya saudara tahulah inisialnya siapa ya. Dan tahun ini, bulan ini beliau berangkat ke Australia karena sudah diterima belum Bu? Sudah Bu. Ya kecil. Pak Firman. Beliau kecipratan favor ya. Karena menikah dengan warga negara Australia. Loh enggak apa-apa. Kita ini kan juga orang yang kecipratan favor ya. Karena perjanjian Tuhan dengan Pak Yusa, Pak Agung, Bu In dan segala macam. Mau sombong tahu dirilah ya. Enggak sempet. Saya mulai melihat begini. Ibu Ella berkali-kali ya, Pak Luki itu dan pemimpin sekolah, ayolah bulatkan hatimu. Saudara masih ingat sebelum kita ke sana itu ada retreat 3 hari? Retreat di Mahanaim ya waktu itu ya, Januari. Saya itu dapat banner kecil, saudara, tulisannya perjanjian rock. Dan di bawahnya ada malaikat kemenangan, di bawahnya lagi kehormatan. Ingat saudara, Tuhan itu adalah Tuhan Jehovah Jireh. Sebelum ada sebuah perjalanan, pasti ada sebuah perlengkapan. Saudara jangan senang kalau tiba-tiba dapat sesuatu yang sakti. Setelah itu pasti itu ada sesuatu yang saudara harus gunakan. Tenan itu apa? Beneran saudara, bener. Pantesan visa saya ditolak. Tapi saya percaya saudara, begitu saya bawa di depan mezbah, di depan tabut, saya angkat banner yang batangnya adalah sedotan aqua. Bukan itunya. Imannya. Sakti saudara. Ya bukan barangnya ya, imannya. Hari itu saya baru ngerti, oh ini toh maksudnya Tuhan memberi. Now I know. Ternyata untuk itu. Saudara tahu, waktu saya ini perjalanan paling panjang dari Agustus loh saudara. Dari Agustus sampai pada akhirnya berangkat bulan kemarin. Bisa ditolak 2 kali. Tapi saya belajar saudara begini. Boro-boro ambisi ya, boro-boro pembuktian diri. Tidak sempat saudara. Karena ini sebuah musim yang baru yang memang kita harus masuk ke sana. Sebuah perbekalan iman yang harus kita pakai untuk memasuki musim yang baru. Alkitab berkata taste and see, kecaplah dan lihatlah. Jadi kita dibuat untuk mengecap itu. Mengecap itu artinya apa? Mengalami itu. Dan melihat bahwa Tuhan itu baik. Nanti saudara imannya bukan dari kata orang, saudara akan mengalami. Because you taste. Saudara merasakan. Besok berangkat, visa belum jadi. Ternyata ada yang lebih sakti lagi, visanya jadi beberapa jam sebelum berangkat. Edan dah itu, gila. Pak Wang jawab, Pak Wang pernah cerita ya. Di bandara baru visanya jadi. Gimana Tuhan tidak kepencut dengan iman yang seperti itu. Tepuk tangan buat dirimu sendiri. Yang lain mungkin udah nyerah kok. Dan saya merasakan betapa ribuan saksi di awan-awan. Mulut-mulut orang kudus di kiri kanan saya itu dipakai Tuhan untuk mendorong saya. Ayolah bulatkan. Sampai Bu Ella ngomong, nanti ya kalau ditanya visanya Miss Christine sudah jadi. Semua bilang sudah jadi. Jadi semua dibuat sefrekuensi, dipaksa sefrekuensi semua. Mendadak kita bicara dengan bahasa baru. Sudah di tangan belum? Tapi kita bicara dengan bahasa baru dan memang itu yang jadi. Sampai saya dibentak Tuhan, murid saya yang paling kecil ada anaknya Bu Melinda. Misalnya minggu depan ke Eropa kan, Tuhan tuh sampai bentak saya, itu mulut saya pakai, itu suaraku. Saking gak percayanya. Nah saudara, begitu kita berurusan dengan Tuhan, kita perhatikan saudara. Ada sesuatu yang Tuhan akan tanamkan. Demi apa yang menjadi agenda surga itu sampai. Sekali lagi dari awal dan akhir Tuhan tahu kita ini terbuat dari bahan apa, kita tahu.
Tuhan tahu, kita taunya belakangan. Tuhan taunya lebih awal, wong Dia pencipta. Tapi kita taunya belakangan. Nah, agenda surga itu agenda yang hanya bisa diselesaikan dengan sebuah alat, dengan sebuah software, dengan sebuah wadah yang disamakan dengan standar surga. Tapi kan kita ini tidak nyampe. Dan hal pertama yang akan Tuhan urusi, hal pertama yang akan Tuhan siapkan adalah masalah hati. Itu nomor 1. Saudara perhatikan pada waktu Saul itu akan diangkat menjadi raja. Yang pertama kali Tuhan urusi apa? Hatinya. Kita perhatikan ya, 1 Samuel 10 ayat 9 dibilang begini. Sedang ia, yaitu Saul, berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya. Kata mengubah hatinya itu sifat batinnya itu dirubah menjadi lain. Karena dengan sifat batin yang sekarang yang dia miliki untuk menyelesaikan agenda surga, tidak nututi saudara, tidak nyampe, tidak sesuai. Jadi harus ada adjustment dari pihak surga sampai kita ini dibuat sampai ke sana. Semua onderdil kita, software kita akan dibuat standar surga. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu. Nah, kata mengubah hatinya menjadi lain, ada beberapa versi yang saya harap ini bisa menolong saudara. God gave Saul a new nature, diberi sebuah nature yang baru. Kenapa baru? Karena ada nature yang lama. Dan itu disqualified, tidak nututi, tidak nyampe. Jadi Tuhan harus menciptakan sesuatu yang baru dari yang tidak ada menjadi ada. God made Saul feel like a different person. Tuhan membuat Saul menjadi manusia lain. Saudara kalau ke daerah, ke bangsa-bangsa, saudara perhatikan enggak? Saudara mendadak menjadi saksi dan saudara kaget-kaget sendiri. Saudara menjadi sangat sakti dan saudara kaget, kok bisa ya? Itu pekerjaan Roh Allah saudara. Yang dirubah mana? Jeroannya, dalamnya, hatinya. Yang di luar itu memanifestasikan. Sekali lagi Tuhan itu kalau bergerak dari dalam ke keluar. Farisi tidak kenal itu. Yang penting jubahnya panjang, warna putih, and people look at me, dan orang menghormati saya. That's it. Standar mereka yang dia pakai. Dan yang diangkat adalah apa? Panji keagamaan. Itu loh, makanya mereka itu sangat berseberangan dengan Tuhan. Sampai Tuhan harus menulis Yesus menyalahkan orang Farisi. Kamu salah. Tapi toh Tuhan bicara apapun mereka gak bergeming kok. Kalau saudara perhatikan orang Farisi dialog dengan Tuhan di Alkitab. Bukan mereka mencari kebenaran. Mereka nyari salah. Salahnya Yesus itu apa? Jebak. Dari sifat rohnya saudara bisa perhatikan ya. Bicara bukan cari benernya, bukan karena pengen belajar, cari salahnya coba. Gimana enggak? Pernah saudara bicara dengan orang yang dicari salah saudara? Cari salahnya terus enggak cari benernya. Lama-lama kita kan sebel ya, mingkem gitu. Bisa enggak lu mingkem gitu? Nah, terjemahan lain berkata begini, God transform, sekali lagi ya, God transform his heart. Mengapa hati? Karena hati adalah seat of emotions and patience. Sekali lagi mesinnya dirubah dulu. Baru itu bisa jadi tunggangan. Mobil perang harus didesain dengan mesin perang, bodi perang. Mobil untuk showroom juga harus menggunakan sistem showroom, mobil indah. Tapi mobil perang didesain dari dalam adalah mobil perang. Saya tertarik dengan kata God gave Saul a new nature. Dia diberi sebuah nature yang baru. Karena Saul yang lama sama sekali tidak punya nature yang baru untuk dia bisa menjadi raja yang Tuhan berkenan. Itu pun tidak selesai kok saudara, jatuh di tengah jalan. Karena satu dan lain hal. Nature saya itu bukan nature orang yang percaya. Berapa orang pemimpin berkata ini visanya semua sudah jadi ya. 3, bayangin 4 orang saudara. 3 sudah beli tiket, tinggal aku tok ndil. Si jindil. 1 tok, I'm the only one. Ya. Ya, I'm the only, saya sendiri satu-satunya. Ini perlu makan bebek Miel ya untuk kelamaan di Eropa mungkin ya, lupa gaya. Untuk normalisasi lidah makan bebek Miel. Saya satu-satunya belum pegang visa, belum pegang tiket, saudara bayangin.
Iman dari mana? Iman dari dorongan pemimpin di kiri kanan. Suara-suara mereka itu seperti ribuan saksi di awan-awan mendorong saya. Sampai Bu Iin sendiri ngomong, wah ini setan ini benar-benar takut sama kamu. Saudara pikir saya bangga diomongin gitu? Saudara pikir saya bangga? Nature saya yang lama enggak gitu. Ibu ngomong gitu, hati saya cuma ngomong, mosok gitu. Masa sih gitu. Asli saudara, itu enggak saya buat-buat, otomatis. Pak Luki dari awal nasihatin, hati-hati ya dengan responmu yang pertama, suara hati yang pertama waktu nanti di sana. Hati-hati, sesuaikan dengan Tuhan. Karena itu impulsif dari dalam, bawaan nature kita. Dan itu belum tentu sesuai dengan maunya Tuhan. Tapi itu lompat gitu aja. Masa Bu Iin mau ngebully saya atau enggak mungkin tuh ya. Bu Ella cuma, wah ini setannya takut sama kamu. Sama suaranya di dalam, mosok gitu. Nature saya bukan orang yang percaya. Sampai Tuhan harus bicara sendiri. Maka terciptalah iman itu, saudara. Untuk percaya saja, saudara. Kalau tidak ada campur tangan dari surga, kita nggak akan bisa loh. Semua aset ilahi lahirnya dari tempat yang paling mutlak, paling benar, paling 100% ilahi. Mana? Surga. Dan saudara harus dengar itu pribadi untuk dirimu sendiri. Saul harus dirubah dari dalam supaya apa? Supaya panggilan kerajaan itu sampai demi bangsa Israel. Tuhan akan berurusan dengan kita dari dalam, saudara. Itu sebabnya sekali lagi, mari kita concern dengan itu. Karena Tuhan juga concern dengan itu. Tuhan tidak peduli dengan malaikat-malaikat. Kalau Alkitab ngomong ya di Ibrani 2, saudara perhatikan. Tuhan tidak terlalu mengasihani malaikat-malaikat kok. Tuhan mengasihani keturunan Abraham. Siapa? Saudara dan saya. Tuhan ngurusin kita. Dan itu sebabnya Tuhan akan sangat mencecer saudara di poin itu, dibidik terus di situ. Soal apa? Hati. Yang itu Farisi tidak kenal. Ada sebuah cara berpikir surga yang kita semua harus belajar, saudara. Beberapa waktu yang lalu pemimpin di sekolah bicara tentang neraca serong. Nah, neraca serong itu ternyata kalau kita melihat sesuatu berdasarkan ukuran kita, tendensi kita, subjektivitas, perasaan, emosi kita yang semuanya sangat mudah berubah. Tuhan punya satu alat ukur yang itu mutlak paling benar, ya. Dan inilah yang Tuhan perhatikan. Dari pihak Tuhan ini yang paling penting ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan berkata pada Samuel, ini Tuhan berurusan dengan Daud. Dua raja yang yang pernah diangkat menjadi raja di Israel dan sama-sama saudara yang Tuhan siapkan adalah hatinya. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Ini bicara soal kakak-kakaknya Daud. Bukan dia yang ku kehendaki. Aku tidak menilai orang seperti manusia menilai. Manusia menilai rupa, tapi aku melihat ada sebuah standar. Yang ini ukuran garis tegak lurus dan ini dari pihak Tuhan. Manusia tidak punya ini, karena hati kita itu sangat mudah berubah. Tapi kalau dari pihak Tuhan, inilah yang Tuhan selalu akan pakai sebagai ukuran. Itu sebabnya penting sekali kita mengurusi yang di dalam, saudara. Sangat penting. Sekalipun demikian ya saudara, tidak ada jaminan bahwa kita ini akan terus waras ya. Saya keselip lidah waktu saya menyelesaikan visa. Dan waktu makin mepet, sehingga punya saya kepending. Nah begitu saya masukkan lagi, saudara tahu yang bagian tanda tangan visa. Kecelakaan saudara, tangannya patah. Loh kok iso, kok bisa gitu loh. Digip, pakai gip saudara. Waktu saya ke sana saya pikir oh ini ibu embassy-nya ya, ibunya istrinya dari bapak yang duta besarnya. Ternyata ya beliau ini nanti yang tanda tangan. Ya gimana mau teken dong digip. Ada aja saudara. Tuhan saya angkat lagi perjanjian roh. Perjanjian roh tidak tergoyahkan. Udah enggak usah mikir perasaan. Hari-hari itu kita juga sedang, ibu ngajarin saya, kita ini sedang berhadapan dengan kemustahilan tanah belakang untuk apa? Gedung pesawat. Enggak tahu, pokoknya semua itu pokoknya dihitung secara manusia enggak mungkin, wis lah, enggak mungkin.
Jadi kalau tiba-tiba kamu diingatkan, satu yang kamu bisa lakukan, bahasa roh, wes sudah. Itu bahasa paling tinggi, bahasa paling supranatural, bahasa paling langsung level surga. Free access kepada Bapak. Supranatural saudara, bahasa roh, selesai. Peduli, tidak usah mikir perasaanmu. Firman tidak pernah hubungannya dengan perasaan. Pokok itu firman ucapkan dan sesuatu pasti terjadi. Tidak usah mikir perasaan, tidak perasaan. Firman ya firman kok. Ini akan terus berfungsi, bekerja dan mencapai maksudnya. Saya pun belajar di situ. Dan sampai suatu ketika saya diinterview oleh staf sana dan dia berkata, Bu ini kenapa baru sekarang mengajukan semua dokumen. Saya diem lagi mikir jawabannya apa ya, jangan sampai saya bohong, saya salah. Oh ini ya di sekolah ada penugasan ya. Loh kok pinternya saya bilang iya loh ya. Begitu dia ngomong dari sekolah ada penugasan ya, makanya baru masukin dokumen sekarang. Loh kok saya iya, salah toh. Tapi udah kadung keucap, waduh mateng. Ini bisa jadi celah loh menurut saya. Itu karena kejujuran atau Taurat saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu salah gitu. Karena faktanya tidak begitu. Nah hari-hari itu saudara, beberapa waktu sebelumnya kita belajar tentang perjanjian 1000 sikal perak. Ingat enggak? Itu 1000 sikal perak saya punya 4 loh. Satu dari Pak Agung, dari Bu Nani, nemu kececer, satunya dikasih orang. 4 saudara. Lengkap, tanggung jawab 4. Saya angkat itu saudara, karena apa? Ya tadi itu saya salah kok memang ngomongnya, tapi udah kadung. Kita diajarkan hari-hari itu ya, Abimelek, bapakku adalah raja. Tuhan, sorry saya tadi salah ngomong. Tidak begitu, tapi tolong Tuhan. Saya angkat itu hari-hari, pokoknya tiap itu di saku saya, 4 koin perak itu tiap hari di saku saya. Plus banner perjanjian rock. Tiap hari begitu keluar pikiran yang mulai nyet gitu saya angkat terus saya angkat. Saudara hidup dengan iman itu begitu ya ternyata. Dan sungguh itu tidak mudah hari-hari itu. Sampai akhirnya semua terjadi. Intinya bukan itunya saudara, perjalanannya nih. Bagaimana Tuhan mengajari kita beriman, meletakkan unstoppable dan semuanya. Semua agenda di pikiran dan perasaan tidak ada, udah habis saudara. Mau apa? Mau pembuktian diri. Pembuktian diri nyatanya enggak bisa kok. Mau nyombongin apa? Enggak ada saudara. Hari-hari itu cuma Tuhan. Kasih karuniamu. Kasih karuniamu. Kasih karuniamu. Tapi toh itu tidak bisa tiba-tiba membuat saya menjadi orang yang punya belas kasihan. Tetap kejam. Waktu pemetaan, Ibu bilang ini harus ada ayat untuk penghukuman tapi juga belas kasihan. Saya pernah ceritakan ini. Faktanya secara natural yang temu lebih banyak penghukuman daripada belas kasihan. Dan saya tahu Ibu kalau bicara dengan saya sangat ngerem ya. Sangat ngerem. Itu kampas remnya enggak tahu tuh. Sudah. Mungkin beliau pengen ngomong kamu kok kejam gitu. Enggak, tapi beliau dengan bahasa yang sangat halus. Ini kok lebih banyak penghukumannya ya gitu. Dihalusin. Jarang-jarang kan Bu In begitu. Tertolak cintanya, enggak kok Bu, itu perasaan Ibu. Itu dilamar dari kapan Ibu? Sampai lupa. Saya tahu itu Ibu itu mengatakan kamu itu kejam ya, namamu kasih karunia tapi kamu sendiri kejam, tahu diri apa? Itu kalau bahasa persahabatan gitu. Ibu ini ngerem sekali. Ini kok banyak ayat penghukumannya ya. Gitu. Ya saya bersyukurlah, akhirnya saya minta tolong Pak Luki ayat-ayat kemurahan kasih karunia. Harus ngimpor ayatnya saudara. Ya saya sadar sudahlah, nothing good on me. Tapi percayalah saudara, kasih karunia itu akan membuat semua ketidaklayakan itu, entah bagaimana caranya, Tuhan akan rekayasa dan ujungnya to display His glory. Karena semuanya memang bukan tentang kita. Ada sebuah dimensi penyingkapan baru, new revelation yang Tuhan akan singkapkan tentang siapa Dia yang sesungguhnya dan siapa kita. Semakin saudara berjalan dengan Tuhan, semakin saudara akan disingkapkan the true you, jahatmu seperti apa, dan kemurahan Tuhan seperti apa. Ujungnya kita akan menjadi orang yang hanya bisa ndelosor, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Tahu diri saudara. Hanya itu sasarannya. Ada satu ayat yang bagus sekali, dan inilah
kesimpulan output kesimpulan akhir yang sebenarnya Tuhan ingin ciptakan di hati bangsa Israel selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun. Dan perjalanan kita juga ya. Di dalam Ulangan 8 ayat 16. Dikatakan begini, yang bicara ini Musa ya. Dia juga yang memberi makanan mana kepadamu di padang belantara, yaitu makanan yang tidak pernah dikenal oleh nenek moyangmu. Dia mengujimu, ini loh saudara sasarannya dalam segala sesuatu ya. Menjadikanmu apa? Rendah hati agar segala sesuatu, all the things, akhirnya membawa apa? Kebaikan untukmu. Amin saudara. Manusia itu kan pada dasarnya egois ya. Segala sesuatu diarahkan untuk dirinya sendiri. Me, myself, and I. Rupanya semua perjalanan ini saudara, kalau saudara tahu akhirnya, kita akan sepakat loh dengan Tuhan. Karena ujungnya baik kok. Untuk siapa? Dirimu sendiri. 40 tahun bangsa Israel miss dengan pesan ini. Sehingga yang keluar sungut-sungut sampai Tuhan aku ngomong, aku jemu, bosen dengan angkatan ini. Sama kok nature-nya tidak berubah. Padang gurun tidak bisa merubah hati mereka dari dalam keluar. Tapi ketika saudara berhadapan dengan salib, dengan kasih karunia, saudara akan kehilangan kata-kata untuk menjelaskan itu. 3 orang atau 4 orang yang menulis buku tentang kasih karunia. John Fisher, Mike Bickle, Max Lucado, siapapun saudara. Karena saya punya kepentingan dengan itu maka saya pelajari. Akhirnya mereka sampai pada satu titik yang kalau dibahasakan begini. Dari semua hukum yang ada di dunia ini, tidak ada hukum yang menjelaskan tentang hukum kasih karunia. Mingkem. Dari semua hukum yang ada di dunia ini, tidak ada satu hukum pun yang bisa menjelaskan tentang hukum kasih karunia. Jadi satu-satunya hukum yang tidak ada penjelasannya Elyon adalah hukum kasih karunia. Okay. Hanya itu. Dari beratus-ratus lembar kesimpulannya hanya itu saudara. Dan bukankah kita diberi free access untuk masuk ke tahta kasih karunia. Saya masih ingat pengajaran Pak Agung tentang pintu gerbang Eliasib, imam besar Eliasib. Kata Eliasib artinya adalah God will restore. Yang di restore apa? Pintu masuknya saudara, pintu masuk rumah Eliasib, gerbangnya. Apa sih sebenarnya yang Tuhan harapkan dari itu? Pemulihan hubungan kan, free access. Bukan tabernakel yang rumit. Bukan kemah Musa yang rumit, pondok Daud. Pintu dan ruangan, sederhana saudara. Sehingga kita bisa masuk dengan sangat mudah. Dan itu yang sebenarnya Tuhan sedang ciptakan dan terus ciptakan. Bahkan ketika itu tidak terjadi di bangsa-bangsa dan ketika kita sudah didamaikan dengan Tuhan, maka kitalah yang akan mereconnect the people with Him. Menghubungkan kembali orang-orang dengan Tuhan. Itulah lahirnya jawatan pendamaian. Satu orang berdiri di sana, maka yang namanya tembok perseteruan itu selesai. Dan pendamaian itu terjadi. Slide yang terakhir. Zefanya 3 ayat 12. Di sana, di mana di Bukit Sion, congregation, persekutuan orang-orang kudus, akan kubiarkan menetap suatu bangsa yang rendah hati, yang mengandalkan apa? Pertolongannya, karena mentok sana sini udah tidak bisa apapun. Mereka, Alkitab berkata apa? Tuhan berkata boleh. Sepatah kata dari Tuhan itu menentukan banyak hal saudara. Mereka boleh tinggal di sana. Rendah hati bukan sebuah keadaan yang ketika kita diproses hari ini maka akan awet 3 hari nanti. Belum tentu saudara. Ini perjalanan minute by minute, time by time, waktu demi waktu, continuously. Saudara pikir saya rendah hati pakai kaos kaki World Conqueror? Terima kasih Pak Joshua. Dipisahkan ini untuk tim Eropa, wah bersyukur sekali. Saudara kan enggak tahu alasan saya pakai ini. Farisi akan berkata, Farisi yang dulu ya, saya pakai kaos kaki, Pak Joshua pakai enggak? Nah, padahal Pak Joshua pakai, beliau yang buat. Itu kalau Farisi ngomong gitu. Tapi kan saudara enggak tahu alasan saya pakai ini. Bisa juga karena kademen, kedinginan, saudara enggak tahu saya duduk depan.
Tapi ini bukan urusan saudara, bukan. Yang berlangsung di dalam. Tuhan concern dengan itu. Dan kalau itu penting buat Tuhan, itu harus menjadi penting buat kita. Kalau itu enggak penting buat Tuhan, percayalah sudah, enggak usah ribet. Saya di Eropa enggak rewel kan Bu Melinda? Saya sembuhkan, sudah sembuhkan? Mau makan krisan berapa kali tak makan, sudah, saya enggak ada yang lain. Keju tak makan, anyep tak makan. Sudahlah, saya enggak nyari nasi, ya tapi ketemu nasi juga. Justru karena saya enggak nyari, akhirnya Tuhan beri. Ya. Saudara sekali lagi, mari bersama Tuhan. Sekali lagi ya saudara, apapun ya, segala sesuatu, ulangan, segala sesuatu. Nanti akhirnya Tuhan itu akan arahkan untuk kebaikan kita. Remember that, ingat itu saudara. Begitu itu saudara pegang, percayalah kita ini sedang di tangan Tuhan yang sungguh amat baik. Enggak, jangan curiga saudara, jangan curiga. Saya pun orang yang enggak percaya, saya ini bukan orang yang 100% beriman. Ya enggak. Untuk beriman saya butuh diyakinkan berkali-kali. Ditopang berkali-kali. Afirmasi berkali-kali. Didampingi berkali-kali sampai itu tercipta. Amin saudara. Ini yang saya bisa bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.